Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, majelis yang paling mulia yang dibanggakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah, taufik untuk tetap di atas petunjuk Allah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atasnya sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita. Tidak ada amalan yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang hamba selain daripada menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Karena apa? Orang yang menuntut dua ilmu ini dia termasuk warathatul anbiya, dia pewaris para nabi. Karena itu Nabi mengatakan, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu agama ini, maka hendaklah dia mengambil bagian yang banyak. Semakin kita rajin mencari ilmu syar'i, ilmu agama ini, ilmu sunnah ini, maka semakin banyak bagian kita dari Islam, semakin banyak bagian kita dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke bab baru. Bab bayan syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan di antara macam bentuk-bentuk sihir. Di antara macam-macam bentuk sihir. Qala Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, kami diberitakan oleh Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Auf, kami diberitakan oleh Auf. An Hayyan bin Al-Ala, dari Hayyan bin Al-Ala. Haddatsana qala haddatsana Qatam bin Qabisa, kami diberitakan oleh Qatam bin Qabisa an-Nabi, dari bapaknya, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bapaknya Qabisa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innal iyafah, sesungguhnya iyafah, wattar dan tar, wattiyarah dan tiarah, minal jin, termasuk sihir. Qala Auf rahimahullah mengatakan, apa itu iyafah? Zajrut tayr. Kebiasaan orang jahiliyah ketika mereka berangkat bepergian ke mana, sebelum dia berangkat ada burung
Berkutub. Nanya ya. Hari ini mancing apa tidak? Kalau ada bunyi, oh berarti mancing. Kalau nggak bunyi, berarti apa? Oh ini nggak beres. Ini termasuk perbuatan jahili. Baik. At-tarqu al-khattu yukhattu bil ard, membuat garis di tanah. Dari sana dia baca terus. Nasib baik masih buruk. Wal jibtu, ada penjib di sini. Al-Hasan Basri mengatakan ratatus syaitan, suara syaitan. Musik syaitan. Isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Wa li Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahih musnad minhu. Baik, ini dalil yang pertama. Munasabatu hadzal bab kitab at-tauhid. Apa hubungan bab ini termasuk bab menjelaskan macam-macam sihir? Apa hubungannya dengan kitab at-tauhid? Penulis rahimahullah setelah menjelaskan pada bab sebelumnya tentang sihir, bab ini menjelaskan macam-macam sihir. Kalau bab sebelumnya mujmal, secara umum, secara global. Sekarang dalam bab ini diperincikan. Kenapa? Dikathratu wuqu'iha. Karena banyak orang yang melaksanakannya, banyak orang melakukannya. Wa khafaiha 'alan nas, dan perkara ini sangat samar bagi orang-orang. Mereka mengira bahwa ini bukan sihir. Hatta dhannuha min karamatil awliya, bahkan dianggap hal ini karamatnya para wali. Wa ala bihim al-amru ila al-'abd ashabaha fa waqa'u fi syirk al-'azim. Dan jadilah mereka sampai mereka menyembah wali-wali tersebut, menyembah burungnya, ya burung-burung tersebut dan semisalnya, sehingga mereka jatuh dalam syirkul akbar, syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika mati di atasnya. Waliyadzubillah. Baik. Pertama at-tarajim. Biografi singkat dari para perawi yang ada dalam hadis ini. Pertama Imam Ahmad, sudah kita ketahui Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, salah satu dari imam madzhab al-masyhur yang terkenal, yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mazhabul Hanabilah. Muhammad bin Ja'far huwa al-masyhur bil Gundar. Muhammad bin Ja'far ini terkenal, salah seorang perawi hadis, namanya terkenal dengan Gundar. Al-Gundari al-Basri dari Basra, thiqatun masyhur. Beliau terpercaya dan terkenal, salah satu dari ulama hadis dan perawi hadis. Auf ibn Abi Jamilah al-ma'ruf bi Auf al-Arabi, thiqah. Juga perawi ini thiqah, terpercaya, hadisnya bisa diterima. An-Nabi dari bapaknya Qabisah ibn Mukharib al-Hilali, sahabi masyhur, sahabat yang terkenal. Al-Hasan al-Basri, salah seorang dari tabi'in, bahkan min sadat tabi'in, di antara tabi'in yang mulia, yaitu Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala. Baik, di sini disebutkan al-'aud, iyafah. Apa itu iyafah? Zajrut tayyib, at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Tafa'ul, pesimis dengan mendengar suara burung. Kalau dia berkicau bagus, tanda baik. Atau namanya burung apa namanya? Bagus, namanya bagus. Atau jalannya lari ke kanan, bagus. Kalau lari keliling ke kiri, berarti tanda siap dan semisalnya. Ini dinamakan dalam bahasa Islamnya iyafah. Ini termasuk perbuatan syirik. Dan ini cara-cara orang jahiliyah. Minal jin ay min amal sihir. Cara-cara seperti ini termasuk bentuk pekerjaan orang yang berbuat sihir. Musir burung, ya, mendengar suara burung lalu mengambil kesimpulan, atau bertanya atau melihat garis tangan dan semisalnya.
ramatus syaitan. Adapun jibt itu artinya adalah ramatus syaitan. Hada tafsirul lil jibt bi ba'd afradihi wa rana as-saut, yang namanya rana itu suara. Wa yadkhulu fihi kullu aswatil malahi, termasuk suara syaitan, segala suara yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk lagu, musik, dan disandarkan kepada syaitan karena setan biasa mengajak orang kepada hal-hal seperti itu. Baik. Munasabah hadis ini bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Di antara macam-macam bentuk sihir. Bayan ma'rifat wa turuq wa ikhtiyar min al-jibt alladhi was-sihr al-munafi lit-tauhid. Hadis ini menjelaskan bahwa mengusir burung, mendengar suara burung, dengannya kita pesimis atau optimis. Kemudian membaca garis tangan atau membuat garis di bumi lalu ditafsirkan, diterjemahkan dengan kejadian-kejadian yang masa akan datang dan semisalnya, ini termasuk sihir, termasuk perbuatan sihir yang merusak akidah, merusak iman, yang wajib untuk kita jauhkan. Mungkin saja masuk, kita nggak tahu, mungkin saja masuk. Ya, di malam hari dengar suara burung kecil, ya, dikatakan ini apa? Ada penjuru. Kemudian dengar suara burung gagak, berarti ini ada orang mau meninggal dunia, atau dikatakan tanda hujan. Ya, hujan mau datang. Kalau didengar malam harinya suara burung hantu, berarti ada leak. Nah, seperti itu. Ya, suara hantu, leak dan semisalnya. Ini termasuk baru tiara, dan ini termasuk bagian dari sihir. Baik. Kemudian, mayustafadu min al-hadits, beberapa faedah dari hadis ini. Pertama, tahrim tina'il bil ghaib. Haram mengakui diri mengetahui ilmu gaib. Terutama dukun. Insyaallah datang setelah bab ini tentang kuhman, paranormal, tukang malak, tukang tenung. Kenapa? Karena mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Mengaku diri mengetahui yang gaib jelas merusak tauhid. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang di langit maupun yang di bumi mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua, tahrimut tiyar. Haram pesimis dan optimis dengan suara burung. Mendengar suara burung termasuk kalau ada anak buta datang ke rumah, sial, termasuk itu. Ya, termasuk. Li'anna tunafit tauhid aw kamalahu, karena akan menghilangkan tauhid atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Maka oleh karena itu Nabi mengajarkan doa. Sekiranya kita lihat begitu keluar dari rumah, burung ke kiri, masih was-was, karena dulu pernah berkeyakinan seperti itu. Ya, atau badan sebelah kanan ini bergerak, atau mata sebelah kanan apa? Ya, bergetar. Oh, ini siapa bicarakan saya ini? Ini hati-hati. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa? Allahumma la khayra illa khairu wa la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada buruk kecuali buruk semua, dan tidak ada kebaikan melainkan kebaikan semua, ya Allah. Ya. Tawakkalna ala rabbina, tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi percaya dengan suara burung dan semisalnya, ini bisa merusak tauhid. Yang ketiga, tahrimul malahi li amwaliha. Larangan atau haramnya malahi, hal-hal yang melalaikan, karena akan meniadakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Secara umum para ikhwan, para jamaah, bahwa main-main itu semuanya sia-sia, kecuali 4 yang tidak sia-sia main-main. Latihan memanah,
melatih kuda untuk berperang, berenang, mencumbui anak dan istri, bermain-main ya dengan anak dan istri. Hanya 4 ini dia permainan yang tidak sia-sia. Selain dari itu sia-sia. Kalau sampai menghalangi kita dari ibadah kepada Allah, maka jalur hukumnya haram. Baik. Yang keempat, annal malahi anwa'iha. Segala hal yang sia-sia dengan berbagai macam jenisnya, minha al-aghani, di antaranya lagu-lagu, wal mazamir, seruling dan semisalnya, wasail alatil lahu, dan seluruh alat musik, pianonya, violnya, drumnya, gesernya, apa saja, semuanya haram. Yang dibolehkan hanya 2 tempat, dan itu pun hanya 1 alat rebana yang kecil, bukan gendang play. Ya, rebana yang kecil itu, yang dipakai orang kasirahan itu. Ya, tapi itu kapan? Waktu hari raya. Yang kedua, waktu pernikahan. Dan yang mengumpulnya anak-anak kecil perempuan. Dan mereka boleh bernyanyi, bukan berlagu, ya, tetapi membacakan puisi-puisi dan syair-syair yang intinya membangkitkan semangat dan puji-pujian, itu yang diperbolehkan. Adapun kalau berisikan ya cinta, nafsu dan syahwat, ya, dengan do re mi fa sol la si do dan semisalnya, maka ini hukumnya semuanya haram. Ya, hal. Baik. Minrana syaitan, itu termasuk bunyi-bunyian syaitan. Alladzi sya'nuhu kullu safan sabilillah, yang intinya semuanya akan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul para ikhwan. Sangat benar. Coba orang-orang yang nyautoran ya setiap hari ini, bagaimana salat asarnya? Bahkan salatnya enggak. Kemudian bagaimana? Mabuk punya? Bagaimana? Terus ini dikatakan Islami dan semisalnya. Ya, dan ini budaya yang tidak boleh dipertahankan karena menentang agama. Soal sabilillah. Kemudian coba para kita mengaji ini masih tadi belum full ini. Ya, belum full. Padahal sekali sekali. Coba kalau ada band, ya, atau ada undangan dari luar, ya, datang apa namanya band, vokalis, selebritis dan semisalnya, tidak perlu diundang, bayar baru bisa masuk. Ngaji mau masuk surga nggak bayar, ya, tapi kalian datang. Bayar. Undangan setan ini luar biasa. Tapi kalau undangan Allah susah orang masuk. Tapi di akhirat rojok tahu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaanku, ya, atau disebutkan perumpamaanku dibuat sebuah istana, dan di dalam istana itu ada hidangan, dan aku ya mengajak orang untuk masuk ke istana tersebut untuk bisa makan dari hidangan tersebut. Maka siapa yang mengabulkan permintaanku, mengabulkan undanganku, dia bisa masuk istana dan bisa makan. Tetapi barang siapa yang tidak mengabulkan undanganku, maka masuk pun tidak, apalagi akan makan. Inilah yang dalil yang pertama. Namun perlu diketahui, disebutkan tentang derajat hadis ini dhaif. Cukuplah hadis-hadis yang sahih yang akan kita bahas berikut ini. Jadi hadis ini dhaif, ya, hadis ini dhaif. Kemudian hadis berikutnya, dalil berikutnya. Kali ini ya, man ihtabasa syu'batan. Kali ini hadisnya hasan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa syu'batan min an-nujum faqad ihtabasa syu'batan min as-sihr zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih, dan hadis ini hasan. Man ihtabasa
Bukan maksudnya ya bintang ini mempelajari peta dan posisinya, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini apa? Bintang ini begini, bintang ini begini, bintang ini bahaya, bintang ini ada yang lahir, bintang ini ada yang mati, bintang ini naik jabatan. Ya. Zodiak apa dan semisalnya, bahkan sampai masuk di televisi iklannya. Ya, ini hati-hati kawan. Ya, disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, menonton yang seperti itu sudah termasuk mempelajari. Hati-hati. Ya. Baik. Para siapa mempelajari bagian dari ilmu bintang yang seperti itu, faqad iktabasa syu'batan min as-sihr, berarti dia telah mempelajari bagian dari sihir. Zada ma zada, ya, semakin bertambah tentu akan semakin bertambah. Zada ma zada ay kullama zada min al-nujum zada min al-ithm. Semakin dia mempelajari ilmu masalah bintang, ya, bukan perbintangan yang kaitannya dengan letak geografis atau ini arah utara, ini arah selatan dan semisalnya, bukan itu. Tetapi sebagaimana disebutkan, bintang ini khasiatnya ini, bintang ini khasiatnya ini dan semisalnya. Mempelajari itu semakin banyak ilmunya, semakin besar dosanya. Misalnya itu sahir, sama seperti dosanya tukang sihir. Auzada min iltimas syu'ab al-jism min as-sihr. Atau semakin dia mempelajari ilmu itu, semakin banyak sihirnya. Mithla zada min iltimas min nujum. Al-makna al-ijmali dari hadis. Penjelasan dari hadis ini maknanya secara menyeluruh. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wasallam memberitakan khabar, berita tetapi artinya melarang. Berita namun artinya larang. Anna man ta'allama syai'an min at-tanjim, siapa yang mempelajari ilmu bintang, ya, menyandarkan segala kebaikan, keburukan, bencana dan musibah kepada bintang, faqad ta'allama syai'an min as-sihril muharram, berarti dia telah mempelajari bagian dari sihir yang haram. Wa kullama zada ta'allamu tanjima zada ta'allamu sihr, semakin dia mempelajari ilmu ini, semakin dia belajar sihir. Wa dzalika li'anna tanjima tahakkumun 'alal ghaib, namanya mempelajari ilmu bintang seperti ini otomatis akan menyebut tentang perkara-perkara gaib. Otomatis akan membaca dan mempelajari tentang hal-hal gaib. Bihaitsu innal munajjima yuhawil intishar al-hawadith al-mustaqbal, yang mana orang-orang yang belajar bintang yang seperti ini berusaha membongkar, membuka, menyikap kejadian-kejadian yang akan datang. Allati hiya min ilmil ghaib allati ista'thara Allah bi'ilmihi, yang mana kejadian-kejadian yang akan datang itu bagian dari ilmu ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu tentang. Dan ini pengobatan banyak sekarang dengan memakai bintang-bintang. Ya, bahkan untuk meramal nasib dan semisalnya pakai bintang. Bahkan apa namanya, ketik bintang. Bintang ini, bintang dan semisal. Siapa yang belajar ini, semakin belajar dia, semakin dalam ilmu sihirnya, semakin banyak dosa. Munasabatul hadits fil bab, hubungan hadis ini dengan bab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fi anna tanjim naw'un min al-sihr, mempelajari ilmu bintang seperti ini bagian dari ilmu sihir. Jadi bukan hanya yang meniup buhul-buhul, ya, atau memakai bunga-bunga rampir dan semisalnya, pakai apa namanya, panci yang terbuat dari kain, ya, dimasukkan semisalnya, ya,
Kemudian di antara bentuk ilmu sihir juga ini, ya, meramal nasib dan semisalnya bersandar kepada bintang. Berarti ilmu sihir itu bukan saja satu macam. Bukan saja sihir itu yang akan memisahkan hubungan antara suami dan istri. Atau bukan hanya sihir itu apa? Menjadikan si fulan dengan si fulanah menjadi akur. Ya, termasuk apa? Pelet, senggeger, pelet. Ya, bukan hanya itu, tetapi di antaranya masalah ya iddia' ilmu ghaib, mengetahui ilmu ghaib yang bersandar kepada bintang. Ma yustafadu min al-hadits, beberapa faedah dari hadis. Tahrim at-tanjim alladhi huwa ikhbar 'ala al-mustaqbal i'timadan 'ala al-ahwal an-nujum li'annahu min iddia' ilmu ghaib. Haramnya ilmu perbintangan yang seperti ini yang memberitakan perkara-perkara yang akan datang bersandar kepada peredaran bintang. Tapi kalau bintang dijadikan sebagai arah, tidak apa-apa. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan tanda-tanda dengan bintang itu mereka mengambil petunjuk, bukan petunjuk hidayah, tetapi petunjuk jalan. Ya. Maka saya mengingat dalam suatu perjalanan ketika kita menuju ke Kepulauan Sulawesi, yang mana orang-orang ya Sulawesi ini terutama orang-orang Makassar, orang Anu, yang mana mereka apa orang laut. Ya, kalau kita ini orang darat. Karena mereka punya salah, nggak punya sertifikat. Ya, tidak ada batasannya. Oh, seluas laut itu. Jadi mereka ya nggak pakai kompas. Mereka lihat kita arah ini pulau ini. Ya. Mereka cukup dari bintang. Sudah, jangan. Itu di mana? Maka benar kata Allah SWT, wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan tanda-tanda dengan bintang itu mereka mengambil petunjuk arah. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ada tanjima min anwa'is sihr al-munafi lit-tauhid. Ilmu perbintangan yang seperti ini membaca keadaan ya, masa depan seseorang tergantung kepada peredaran bintang ini dan semisalnya. Ini termasuk ilmu sihir yang merusak akidah, merusak iman, dan menjadikan kita kekal di dalam api neraka. Yang ketiga, annahu kullama zada ta'ammulu lit-tanjim zada ta'ammulu lis-sihr. Semakin dia mendalami ilmu ini, maka semakin dalam juga ilmu sihir. Semakin dalam ilmu sihirnya, maka semakin besar dosa. Ini dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya mempelajari ilmu perbintangan yang seperti ini. Baik, adapun ilmu tata surya dan semisalnya, maka ini tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Walil Nasai min hadits Abi Hurairah. Dari berikutnya dalam lafaz atau riwayat Imam Nasai rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan, siapa yang mengikat suatu ikatan atau dikatakan bul, ya ikat, setelah itu thumma yaqad fiha fitiyah faqad sahah, berarti dia telah membuat sihir. Wa man sa'a faqad asyrak, siapa yang berbuat sihir maka jatuh dalam kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaih, siapa yang menggantungkan sesuatu maka Allah serah dia kepada sesuatu tersebut. Man aqada uqdatan ay ala syarri yang berusaha, siapa yang mengikat benang atau semisalnya seperti yang dilakukan oleh tukang sihir. Ini biasa di kampung-kampung dan semisalnya, ya, atau di mana saja. Terkadang kita disuruh mengambil benang pakaian dari orang yang ingin kita sihir, ya, diambil apa benang
Ranggulnya semisal wala fiha. Kemudian kedua, ma'arif dibarengi dengan nafas, apa namanya dia sedikit. Ya. Lain kata, ada pun kapal itu keluar tidak, apa namanya dia? Kalau ini tiup sambil ada air sedikit. Lalu dia tiup seperti itu, faqad sa'a ay fa'al sihrul muharram. Dia telah berlaku berbuat sihir yang haram kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana sahabat dalam hadis mengatakan apabila seorang luka ambil tanah lalu ludahi dan bacakan bismillahirrahmanirrahim biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna. Bagaimana kalau ini? Ini hadisnya sahih. Kalau ini jamin kalau kita terluka dan misalnya ambil tanah kemudian ludahi lalu bacakan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak apa-apa. Yang disebut bagian dari sihir itu mengirim buhul-buhul. Ya. Membuat buhul-buhul dan ditiupkan mantra-mantra dan semisalnya, ini yang dikatakan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang berbuat sihir maka dia telah syirik. Lianna sihra la yata'atta biduni syirki li'annahu isti'anatun bisyayatin. Sihir tidak mungkin terjadi melainkan harus syirik. Dan termasuk di dalam yang minta bantuan kepada setan. Itu sebabnya mereka apa? Mengambil kemenyan, dibakar kemenyan sehingga dia bertemu dengan apa? Makhluk halus. Ya, atau dia berkata di kubur ini, di makam ini, di mata air ini, di gunung ini, pakai serba putih, bawa kemenyan, malam Jumat Kliwon dan semisal. Ingin bertemu dengan makhluk halus. Ya, ini bentuk-bentuk dari kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilayhi ay man ta'allaqa qalbuhu bi syai'in mu'tamada 'alaihi wa wakkalahu Allah ila dzalika syai' wa khazalah. Barang siapa yang bergantung hatinya kepada sesuatu, ya, azimat, jimat, ya, atau apa saja, digantung ayat kursi di atas pintu rumahnya, ya, atau digantung tapal kuda dan semisalnya, atau dia gantung apa saja, ketupat yang kecil itu dan semisalnya. Ini namanya apa? Menggantungkan diri kepada sesuatu. Dan orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala serahkannya kepada barang tersebut. Tetapi kalau orang berserah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah yang mencukupi yang terjadi. Maka kalau kita menggantungkan diri kepada makhluk, Allah serah kita kepada makhluk dan Allah hinakan kita kepada dengan makhluk tersebut. Orang beriman tidak ada tempat yang bergantung kecuali yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penjagaannya tidak luput pada suatu waktu, tidak luput sama sekali, kapan saja, di mana saja. Maka itulah yang wajib seorang beriman untuk berserah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hadis ini secara menyeluruh, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'is sihr. Nabi menjelaskan macam-macam sihir dan hukumnya. Muhaddziran ummatahu min ta'ati, sambil Nabi mengingatkan umatnya jangan diperbuat. Maka tidak jarang para ikhwan, para jamaah, orang yang mencari pelet tetapi ujungnya jadi leak. Ya, sudah cari pelet sudah tidak benar, tambah jadi leak, dapat mana? Ya, zaman itu selak. Ya. Ini banyak, masyarakat kita banyak, sampai seperti ini banyak sekali, terutama di tempat-tempat yang belum didengar dakwah tauhid ini. Maka hati-hati. Jadi Nabi menjelaskan macam-macam sihir serta hukum-hukumnya sambil mengingatkan umatnya jangan sampai pegang dia. Jangan sampai. Tapi pertanyaan sekarang, apa boleh kita takut sama tukang sihir? Jangan takut. Tapi kita harus takut jangan sampai berbuat sihir.
terkenal ini seher Sumbawa, terkenal ini seher apa namanya, seher Buni di Sulawesi, dan misalnya tidak usah, tidak usah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak mampu dia akan memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa juga di antara obat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping zikir pagi dan petang, makan 7 biji kurma ajwa setiap pagi. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin min ajwa al-Madinah." Barang siapa yang makan di setiap pagi 7 biji dari 7 butir dari kurma ajwa Madinah, lam yusibhu dzalika al-yawm summun wala sihrun. Hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir. Racun dan sihir. Baik. Fayaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna min anwa'is sihr an yaqida al-'aqda fil khuyut wa nahwiha." Di antara macam sihir, mengikat benang atau apa saja dan semisalnya. Wa yunfakha fi tilkal 'aqdi nafhan mashuban birrih, lalu ditiup ikatan-ikatan tersebut dibarengi dengan ada liur sedikit. Wa dzalika anna sihra idza aradu 'amal sihr aqadul khuyut. Karena tukang sihir itu kalau ingin melepas sihirnya dia pun mengikat benang dan semisalnya. Wa nabathu fi kulli aqdatin aw aqdatin, ditiuplah di setiap ikatan itu hatta yan'aqida ma yuriduna min as-sihr, sehingga sihirnya mampat, kuat dan bisa berpengaruh. Fatatakayyuf nafsuhul khabithah bisyarr, maka jiwa yang buruk tersebut tercampur dengan kejahatan. Wa yasta'inu bisyayatin, mereka minta tolong kepada setan-setan. Wa yanfukhu fi tilkal 'uqad, dan mereka meniup di ikatan-ikatan tersebut. Fa yakhruju min nafsil khabithah nafsul muqtarinun birriqil mumazij lisyarr, lalu keluarlah dari badannya, dari jiwanya, yaitu roh jahat, roh yang kotor bersamaan dengan liurnya. Wa yasta'inu bisyayatin, mereka minta tolong kepada setan-setan. Fa yusibul mas'hur bi idznillahil qawlil qadari, maka tertimpalah orang yang ingin disihiri tersebut dengan jampi-jampi mereka. Maka oleh karena itu kita harus antisipasi dan waspada. Dari satu sisi kita harus akidah kita benar pada Allah. Kalau akidah kita kuat, insyaallah Nabi mengajarkan kita zikir Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini dibaca kapan? Sore hari tiga kali. Insyaallah kita aman dari segalanya. Sudah baca kan tadi pada jamaah? Insyaallah besok. Kalau sudah katakan sudah. Kan insyaallah itu untuk yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kalau turun di suatu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baik. Munasabatul hadits dengan bab, hubungan hadis ini dengan bab. An-Nabi bayan namanya min al-sihr wa huwa sihrul 'abd al-musamma bil 'azimah. Dalam hadis ini menjelaskan macam-macam sihir, yaitu sihir yang diikat, namanya sihrul 'azimah, yaitu sihir azimah. Azimah mirip dengan azimah. Karena itu namanya azimah itu ruqa, jambi bacaan dan semisalnya ditiup pada sesuatu. Ada
azimatnya orang begini atau tak tahu di mana, ditaruh di kalungnya. Ya, yang mana itu Quran 30 juz. Ya, dilas, ya, kemudian ditaruh di lehernya atau ada ditaruh di perutnya. Itu namanya indaun. Ya, yang tua-tua insyaallah paham. Enggak boleh meskipun Quran ya. Baik. Mari kita lihat dalam hadis, faedah-faedah dari hadis ini yang pertama, bayanu nawin min anwa'is sihr wa ma kana bi wasilatil 'aqd wan nafl. Hadis ini menjelaskan macam-macam sihir, di antara bentuk macam sihir itu dengan perantara ikatan, tali, benang atau apa saja lalu ditiup di benang tersebut. Entah diletakkan di rumah atau kalau dia punya sapi diletakkan di kandang sapi supaya malingnya tidak ngelihat kandangnya. Ini banyak ini. Ya. Kemudian atau ditaruh di atas pintunya katanya supaya apa? Supaya maling-maling itu lihat rumah ini seperti laut. Ini banyak. Ini bagian dari sihir. Ya. Ditanam di setiap sudut rumahnya, penjuru ini, dan seterusnya. Yang kedua, an-nasihu syirik. Ini perbuatan syirik. Li'annahu isti'anatun bisyayatin, karena minta bantuan kepada syaitan. Termasuk di dalamnya kalau memakai tenaga dalam, ilmu kanuragan dengan cara-cara seperti ini. Ya, ilmu kanuragan, tenaga dalam dan semisalnya dengan bacaan-bacaan macam-macam dikatakan asmaul husna dan semisalnya, ini termasuk bagian dari kesyirikan yang terlarang. Andai kata tenaga dalam itu boleh, ya sahabat lebih butuh tenaga dalam. Karena apa? Mereka menghadapi musuh, mereka berperang. Adapun kita gak ada apa-apa mau di tenaga dalamnya. Paling apa? Pakai tenaga dalam untuk melawan teman. Paling pakai tenaga dalam ingin apa? Mengangkat diri dari teman-teman yang lain. Maka sudah tujuan tidak benar, perbuatan pun juga tidak dibenarkan. Faedah yang terakhir, anna man i'tamada ala ghairillah khadalahu Allah wa adallahu. Barang siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hinakan dia. Allah akan merendahkan dia. Karena memang kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jayakan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kemudian coba kita mendengar apa kata syaitan ketika kita keluar rumah membaca zikir. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa kata syaitan? Malaka birajulin qad kufiya wa uqiya. Ada apa engkau ingin mengganggu orang yang sudah dijaga oleh Allah, orang yang sudah dilengkapi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanaha syaitan, maka setan pun minggir dari dia. Ini dia faedah, dan ini dikatakan berkahnya. Ini tepat barokah itu. Kenapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkah la ilaha illallah. Ada. Tadi ini konfident rahimani rahmatullah. 3 dalil dulu kita ambil pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada malam Selasa berikutnya kita habiskan dalil ini, lalu kita masuk ke maja'a fil kuhan. Ya, tentang paranormal, orang pintar, tukang ramal, atau apa saja dinamakan dia. Ya, insyaallah kita akan ambil apa bahayanya dan apa mudaratnya ketika seorang berbuat seperti itu. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.